Selamat sore teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. BTW kita ketemu lagi nih di Persekutuan Doa Remaja. Kalian kangen gak sih? Kita tuh kumpul-kumpul bareng lagi gitu kayak dulu. Kan aku kan kangen, tapi kalau kalian enggak ya udah deh. Ya udah, kita mulai aja ya. Kita angkat satu pujian, Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan yang telah Engkau berikan pada kami hari ini. Kami akan memulai persekutuan doa remaja kami. Kiranya Tuhan menyertai dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Tepuk tangan ya. Kita angkat pujian Betapa Hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah
perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sebelum kita masuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Maria, mari kita angkat pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat sore teman-teman, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Termasuk sore hari ini ketika kami masih Tuhan memberikan kesempatan untuk kepada kami bersekutu bersama-sama sekalipun hanya melalui video daring ini, tayangan video streaming. Tapi kami bersyukur kalau kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami memohon kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman ini. Bahkan lebih lagi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Intuisiku selalu mengarah kepadamu. Intuisiku selalu mengarah kepadamu. Tapi tak jua kau hiraukan aku. Tapi tak jua kau hiraukan aku. Menyakitkan ya teman-teman, ketika kita punya hasrat yang besar untuk mencintai seseorang dan ingin memiliki relasi yang erat dan dalam dengan orang itu, tapi ternyata orang itu tidak merasakan hal yang sama. Seketika manisnya jatuh cinta bisa berubah menjadi kepahitan. Ya, ketika cinta kita tidak terbalaskan, semua rasanya menjadi pahit. Coba bayangin kalau teman-teman yang ada di posisi itu. Mungkin kita menjadi marah, kecewa. Kita yang diberikan perasaan cinta oleh Allah, ketika cinta kita tidak terbalaskan oleh orang lain, mungkin kita merasa hancur. Tapi teman-teman, sebenarnya itu kalau misalnya cinta kita nggak terbalaskan oleh orang yang kita cinta, adalah suatu hal yang wajar. Karena ada beberapa faktor di belakangnya. Misalnya, karena selera, kita bukan seleranya. Atau karena masalah kenyamanan. Dia nyaman tapi bukan sama kita. Tapi teman-teman, sekarang kakak coba ajak teman-teman untuk sejenak membayangkan bagaimana relasi cinta kita dengan Allah, sang sumber cinta. Bukankah seringkali sebagai makhluk yang paling dicintainya, kita malah jarang menyambut cintanya. Kita masih sering berfokus pada diri kita, kepada rasa cinta akan hal-hal yang ada di dunia ini. Pacar kita, harta kita, eksistensi kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ketika kita tidak membalas cintanya Allah, teman-teman bisa bayangkan perasaan Allah sang sumber cinta itu. Nah teman-teman, hal ini ternyata sudah terjadi bahkan
sejak zaman perjanjian lama. Yuk kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kakak akan membacakan untuk kita sekalian, teman-teman menyimak di rumah ya. Yesaya pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku ini? Yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintah awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Demikian jauh pembacaan kita pada sore hari ini. Nah teman-teman, nyanyian kebun anggur ini adalah nyanyian pendek yang berubah menjadi sebuah kisah yang tragis. Lagu cinta yang sederhana berubah menjadi lagu dengan nada minor dan sumbang. Sangat menyeramkan. Kita lihat mulai dari ayat yang kedua bagian akhir. Adegan yang sangat memprihatinkan di sini mulai nampak. Seperti seorang pelukis yang frustasi merobek kanvasnya dan membuang catnya. Kita lihat di sana digambarkan bahwa sang pemilik kebun anggur ini telah menghabiskan seluruh hati, pikiran, termasuk tenaga untuk mencangkul dan membuang batu-batu. Lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Lalu ia mendirikan sebuah menara jaga supaya kebun anggur itu tetap aman. Ia membuat segala sesuatu dengan kualitas terbaik demi menghasilkan hasil anggur yang baik. Tetapi ternyata yang terjadi malahan kebun anggur itu menghasilkan anggur yang liar. Sehingga sang pemilik kebun anggur itu udah gak mau lagi merawatnya. Bahkan hendak mendatangkan hukuman atas kebun anggur itu. Perumpamaan ini menunjukkan perasaan Allah terhadap umat kesayangannya. Kita lihat dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kebun anggur Tuhan semesta alam adalah Israel dan pohon yang ia suka adalah orang Yehuda. Kita lihat ya teman-teman, Allah menunjukkan cinta kasih yang besar. Ia mencurahkan seluruh hati, pikiran untuk mendidik serta membesarkan dan menanami umat Israel. Kita tahu ya teman-teman, kalau umat Israel ini dianggap sebagai umat yang istimewa. Karena mereka memahami hukum Taurat. Mereka tinggal erat dengan hukum Taurat. Mereka memiliki syarat hidup keadilan dan kebenaran dibandingkan umat manapun, khususnya dibandingkan bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah kepada Allah. Tapi sekalipun mereka juga memiliki para nabi yang memahami perintah Allah, mereka justru malah menjadi pemimpin di dalam berbuat dosa. Dan jelas ini menentang sekali perintah hukum Taurat. Mereka membelot, menyembah berhala. Mereka melakukan hal-hal yang tidak baik.
Hal ini menjadi sebuah fenomena di luar apa yang dipikirkan. Apa yang tidak seharusnya terjadi malah mereka lakukan. Padahal pemilihan Allah atas Israel bukan hanya sekedar hak istimewa untuk dinikmati, tetapi juga tanggung jawab untuk dilakukan. Kita ingat firman Tuhan berkata, "Aku akan menjadi Tuhanmu dan kamu akan menjadi umatku." Firman Tuhan ini membawa serta kewajiban untuk setia pada perjanjian. Kesetiaan yang ditandai oleh keadilan dan kebenaran. Tapi sayangnya kita lihat bahwa mereka menghasilkan buah yang lain. Anggur baik dan anggur liar sebenarnya serupa teman-teman, sama-sama anggur. Di permukaan gak terlalu nampak perbedaannya. Tetapi yang sangat menunjukkan perbedaan dari antara keduanya adalah cita rasanya. Manis dan masam. Kalau kita kembali coba dilihat di ayat yang keempat. Di sana ditunjukkan bagaimana begitu kecewanya Allah terhadap umat pilihannya. Sampai dia berkata, "Apatah lagi yang belum kuperbuat?" Nah, kata apatah ini menunjukkan sebuah kata yang digunakan untuk bertanya tanpa harus dijawab atau pertanyaan retoris. Karena sesungguhnya tanpa bertanya, seharusnya orang-orang itu sudah tahu bahwa Allah sudah melakukan segala yang terbaik. Yang dimaksud oleh Allah dari istilah anggur masam dan anggur manis dia sebagai berikut. Anggur yang baik itu adalah keadilan dan kebenaran. Sedangkan anggur liar dan anggur yang asam itu adalah penindasan, aniaya, dan suara jeritan meminta pembelaan. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa orang Israel memiliki penampilan luar yang baik. Tetapi keadaan yang sesungguhnya adalah buruk. Kita kembali perhatikan di ayat yang ke-7. Ketika Allah mengharapkan keadilan atau dalam bahasa Ibrani-nya mispat, yang ada justru kelaliman yang dalam bahasa Ibrani-nya mispah, mispah dan mispat. Suatu hal yang mirip. Yang diinginkan Allah mispat, keadilan. Tetapi yang lahir, yang muncul adalah kelaliman, pertumpahan darah atau mispah. Ketika ia mengharapkan kebenaran, sedekah, yang ada malah keonaran atau zaakah atau sakah. Israel dipilih oleh Sang Kasih dengan nilai yang begitu tinggi dalam keberadaannya sebagai manusia. Kasih karunia Allah dinyatakan secara berlimpah sejak zaman nenek moyang mereka. Tetapi mereka membuangnya begitu saja, seperti kacang lupa akan kulitnya. Bukankah hal serupa seringkali kita lakukan, teman-teman? Coba saya tanya, apa yang paling kita inginkan di dalam hidup kita? Coba teman-teman pikirkan, apa yang paling teman-teman inginkan di dalam hidup teman-teman? Apakah pangeran berkuda putih? Apakah gadget-gadget yang terbaru dan mahal? Apakah kebebasan di masa kini? Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita akui bahwa kita belum benar-benar menginginkan Yesus dalam kehidupan kita. Kita membiarkan cinta Allah bertepuk sebelah tangan. Karena kita terlalu mencintai diri kita sendiri dan cenderung lebih melakukan apa yang kita mau tanpa peduli perasaan Allah. Banyak sekali kasih kemurahan Allah kepada kita. Tapi mungkin kalau kita berpikir saat ini, kita seringkali lupa akan kebaikannya. Kita meninggalkan tuntunan Allah. Sebaliknya, kita malah menghasilkan buah yang tidak baik, bahkan lebih buruk dibandingkan orang yang tidak mengenal Allah. Kita membiarkan diri kita dikuasai oleh hawa nafsu, nafsu jahat, kecenderungan ingin melukai orang, bertindak curang, sombong, memiliki hasrat untuk egois, memilih untuk apatis atau tidak peduli pada orang lain. Semua ini karena kita belum benar-benar menyadari cintanya. Teman-teman mungkin ingat ya lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Aku ini miliknya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Teman-teman, kalimat Tuhan Yesus sayang kamu bukan sekedar asumsi saya, tapi kata Sang Firman itu sendiri. Dia sendiri yang menyatakannya. Dia begitu mencintai kita sehingga Dia rela mati di atas kayu salib. Sama halnya seperti umat Israel yang dipilih sebagai umat yang istimewa oleh Sang Kekasih dengan nilai yang sangat tinggi. Kita pun sama teman-teman. Kita istimewa. Kita sangat dicintainya. Coba teman-teman bayangkan satu pemandangan terbaik yang pernah teman-teman lihat. Entah ketika teman-teman pergi ke Bali, atau mungkin ada teman-teman yang pernah pergi ke Jepang, ke Korea, atau teman-teman pernah melihat video Maldives, Belitung. Sangat indah bukan teman-teman? Semuanya sangat indah. Tapi Dia bilang, kita yang paling sempurna. Itu aja sudah sangat menjelaskan bahwa Dia sangat mencintai kita. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kita udah mencicipi banyak sekali kebaikan-Nya. Tapi di saat yang bersamaan mungkin saat ini kita merasa malu. Karena kita sadar betapa kurangnya hasrat kita untuk mencintai Dia dan menjadikan komunikasi dengan Dia sebagai rutinitas semata. Contohnya seperti ini. Sejak kita masih kecil, masuk sekolah minggu, kita seringkali diajar untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Katanya itu yang harus kita lakukan. Dan mungkin kita sudah berusaha. Tapi ketika kita nggak berhasil, kita akhirnya menjadi orang yang lalai, kita bolong dalam berdoa dan membaca firman, kita menjadi merasa sangat bersalah, ketakutan. Nah, perasaan bersalah dan ketakutan ini menunjukkan bahwa kita belum pernah benar-benar memiliki relasi yang saling dengan Tuhan. Karena kita merasa doa dan baca firman masih sekedar kewajiban dan dilakukan karena takut dihukum atau takut dianggap sebagai orang Kristen yang tidak baik. Sebenarnya Tuhan sih nggak bilang ya berdoa ya yang banyak, tapi yang Dia minta bahkan lebih dalam daripada itu, mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kasih yang murni itulah yang akan membuat kita memiliki kerinduan yang besar untuk memiliki relasi yang semakin dalam dengan Dia, mendorong kita untuk selalu ingin berkomunikasi dengan Dia di dalam doa dan berusaha mengenal Dia melalui firman-Nya. Yang Tuhan inginkan bukan saat teduh yang tergesa-gesa, yang dibebani rasa bersalah, melainkan ungkapan kasih yang tulus melalui kehidupan kita, yang terwujud dalam ketaatan dan kesetiaan. Teman-teman, kamu gak akan pernah menjalin sebuah relasi dengan cowok atau cewek manapun yang kamu suka kalau kamu gak pernah hubungin dia, gak pernah ngajak ngobrol, gak pernah berusaha untuk saling mengenal. Cinta itu tindakan, bukan sekedar kata-kata. Ketika kita benar-benar jatuh cinta, kita akan melakukan segalanya untuk bisa bersama dengan orang yang kita cintai. Jalan waktu hujan adalah momen yang romantis, bukannya menyebalkan. Kita gak keberatan untuk tidur lebih malam supaya kita bisa lebih banyak bicara, baik lewat chatting ataupun lewat video call. Kita rela menghabiskan banyak uang untuk memberikan benda yang sangat disukai oleh orang yang kita cintai. Kita yang gak suka masak, mendadak karena jatuh cinta pengen membuatkan sesuatu untuk orang yang kita suka. Ketika lagi jauhan, rasanya tersiksa dan sedih. Apalagi di masa pandemi ini. Ketika jatuh cinta, ia adalah orang yang terus kita pikirkan. Dan kita akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk bersama. Kita ingin selalu bareng dengan Dia. Kita ingin pergi istirahat bareng di sekolah. Kita ingin duduk bareng waktu ibadah. Kita ingin dijadwal bareng ketika kita melakukan kegiatan sosial. Itu jatuh cinta.
Perasaan inilah yang seharusnya hadir di tengah relasi kita dengan Tuhan, Sang Sumber Cinta. Kita tidak bisa punya relasi yang dalam kalau kita nggak ada kontak sama Tuhan. Indikator kita mencintai Tuhan adalah ketika kita dengan sendirinya berlari kepada Dia dengan sering dan bersemangat. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya juga yakin gak ada di antara kita yang pengen mengalami pengalaman bahwa ketika kita sangat mencintai seorang, orang itu mengkhianati kita. Tuhan juga gak mau merasakan itu. Yang Ia nantikan adalah perasaan yang bersambut gayung. Ketika kita menyadari Dia mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, kita akan melakukan segala kebaikan, bukannya tinggal di dalam dosa. Seperti kata Rasul Paulus, kita tidak dapat berbuat dosa ketika kita mengasihinya. Selain itu teman-teman, ketika kita sudah bisa sungguh-sungguh menyadari dan merasakan enak banget ya dicintai Tuhan, kita akan lebih mudah untuk membagikan cinta kita kepada orang lain. Karena cinta kita kepada Tuhan nyata di dalam kasih kita kepada orang lain. Contoh sederhananya di masa pandemi ini, kasih pada orang lain tidak terbatas ketika kita aku bisa memberikan sesuatu, kegiatan sosial. Tapi cinta kita kepada sesama bisa juga kita nyatakan ketika kita tetap tinggal di dalam rumah. Kita menjaga supaya orang rumah kita tidak terinfeksi virus yang mungkin saja kita bawa. Kita menjaga supaya orang yang kita jumpai di luar sana tidak terinfeksi virus karena kita yang membawanya. Kita juga bisa mewujudkan cinta kasih kita kepada orang lain dengan cara-cara yang sederhana lainnya. Misalnya, membantu orang tua di rumah. Atau kita membuat sesuatu yang bisa kita bagikan melalui media sosial kita yang bisa memberkati banyak orang. Kita juga bisa melakukan hal yang paling penting, yaitu berdoa. Bagi orang-orang yang terinfeksi corona maupun orang banyak yang terdampak. Teman-teman, jika saat ini ada di antara kita yang mungkin merasa begitu malu terhadap Tuhan, karena kita akhirnya menyadari bahwa kita sudah begitu melukai hati Tuhan, dan kita ternyata belum benar-benar menjambut cintanya, karena sikap hidup kita yang sangat jauh dari apa yang Dia inginkan. Kita malu karena kita membuat cintanya bertepuk sebelah tangan. Jangan khawatir teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh seorang bernama Kylie Edelman. Dalam kenistaan ada kesempatan untuk menemukan kasih karunia-Nya. Dalam kegelapan ada kesempatan untuk menemukan terangnya. Kita tidak pernah dibiarkan teman-teman. Terlebih ketika kita berada pada posisi terendah dalam kehidupan kita. Sambutlah cintanya. Bukan mencoba lebih keras lagi untuk mencintai Tuhan dengan memaksakan diri karena takut gagal. Tapi biarkanlah Dia masuk dalam hidup kita. Sambut cintanya dan berbuat baiklah. Dan terakhir, daripada terus berpura-pura mengasihi Dia, sebaiknya yuk kita sama-sama katakan apa yang sebenarnya kita rasakan. Jika ada di antara kita yang merasa belum mengasihi Yesus sungguh-sungguh, yuk kita bilang sama-sama sama Tuhan, kalau kita telah menjadi suam-suam kuku. Kita berulang kali lebih memilih pacar kita, sahabat kita, barang kita atau idola kita dibandingkan Dia. Dan kita menyesal serta ingin berubah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami ingin memiliki hati yang selalu menginginkan Engkau. Kami rindu dipenuhi dengan kerinduan akan Engkau. Kami haus untuk dibuat lebih haus lagi, sampai akhirnya kami menangkap kasih yang tidak pernah menyerah itu, dan kasih yang tidak pernah berkesudahan itu. Kami ingin menikmati persekutuan dengan Engkau dan mencintai Engkau. Kami ingin menikmati indahnya mencintai Engkau yang merupakan cinta sejati. Tolong kami yang lemah dan terbatas.
Tolong kami agar kami tidak merasa takut. Mampukan kami untuk lebih mengasihi Tuhan dan mewujud nyatakan cinta kami kepada Tuhan melalui perilaku, perkataan, dan pikiran kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan juga. Ya Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang beberapa waktu dekat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati bangsa kami agar bangsa kami bisa terlepas dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Karena kami rindu berkumpul bersama teman-teman kami, saudara-saudara kami ya Tuhan. Berkati juga pemerintah agar bisa bekerjasama dalam menangani pandemi ini. Berkati juga para petugas medis yang sudah mau merelakan nyawanya untuk merawat orang-orang yang terdampak COVID-19 ini ya Tuhan. Yang kedua, kami mau berdoa juga untuk gereja-gereja di seluruh dunia yang belum bisa beribadah layak seperti kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka juga bisa merasakan nyaman beribadah seperti apa yang kami rasakan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk komisi remaja kami, komisi remaja Metanoia. Kiranya Tuhan menyertai komisi remaja kami, agar kami bisa saling membangun satu sama lain dan menjadi lebih baik lagi dalam komisi remaja kami. Berkati para pengurus agar bisa selalu kompak dan bekerja sama untuk menjadikan komisi remaja ini menjadi lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Kami ingin Tuhan memberikan kesehatan kepada orang tua kami dan umur yang panjang, agar mereka bisa melihat kami sukses dan kami bisa membalas semua kebaikan mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara yang belum bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan. Kiranya Tuhan menyertai dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin di luar sana sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kurang dari kata sempurna, yang kami akan satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Sabtu semuanya. Jangan lupa tiap 2 minggu kita ada persekutuan doa remaja online. Jadi sampai ketemu. Metanoia, be the pattern. Dadah.